Desa kecil di kaki Gunung Ijen pagi itu tampak tenang. Kabut tipis menyelimuti sawah-sawah yang hijau mengkilap, sementara ayam berkokok menyambut fajar. Suasana damai itu menjadi rumah bagi para santri yang belajar di pesantren Gus Ikdam. Di antara mereka, Ilham, bocah berusia 15 tahun, dikenal rajin dan sopan. Matanya yang cerah selalu memancarkan rasa ingin tahu yang tak pernah padam, membuat para guru bangga. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terganggu. Seminggu terakhir, Ilham mulai tampak pucat dan lemas. Ia tak lagi bersemangat mengikuti pengajian pagi, tangannya gemetar saat menulis, dan matanya sering menatap kosong ke sudut kamar. Para santri lain mulai bertanya-tanya, sementara beberapa guru mencoba memberikan ramuan herbal, namun penyakitnya tak kunjung membaik. Orang tua Ilham, yang tinggal tak jauh dari pesantren, mulai gelisah. Mereka membawa bocah itu ke dukun desa, berharap ada penyembuhan alami. Namun, semua usaha tampak sia-sia. Malam itu, Ilham terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, matanya menatap gelap dengan ekspresi ketakutan yang aneh. Gus Ikdam, kiai muda yang dikenal bijaksana, segera datang ketika mendengar kabar ini. Ia memeriksa Ilham dengan seksama, meraba nadi, menatap mata santrinya yang lesu, dan merasakan hawa gaib yang aneh di sekitarnya. Ini bukan sakit biasa, gumamnya lirih, jari-jarinya menari di atas kitab kuno yang selalu dibawanya. Ketika malam semakin larut, Gus Ikdam duduk di samping Ilham, menyalakan dupa dan mulai membaca doa perlindungan. Udara di kamar itu bergetar, seolah ada kekuatan lain yang hadir. Ilham merintih pelan, tangannya menggenggam kain sarungnya, dan seketika pintu kamar terbuka dengan angin kencang meski jendela tertutup rapat. Gus Ikdam menutup mata, merasakan energi asing yang membayangi tubuh Ilham. Ia mengetahui ada orang yang dengan sengaja menanamkan penyakit gaib itu. Namanya sudah tidak asing lagi, seorang dukun sakti asal Banyuwangi, terkenal karena ilmu hitamnya yang mampu membuat orang sakit parah tanpa jejak. Rasa khawatir memenuhi hati Gus Ikdam. Ia menyadari, jika dukun itu tidak segera dihadapi, nyawa Ilham bisa terancam. Namun, ia juga tahu bahwa menghadapi ilmu hitam tidak semudah mengucap doa, diperlukan ilmu rawa rontek, yang hanya dimiliki orang-orang tertentu yang berani menantang kekuatan gelap. Malam itu, Gus Ikdam menatap Ilham yang terlelap setengah sadar, dengan tekad membara. "Aku akan menyingkap misteri ini," bisiknya. "Dan jika perlu, aku akan menghadapi siapapun yang berani merusak kedamaian ini." Angin malam membawa aroma dupa yang hangat, menandai awal perjalanan yang akan menguji iman, keberanian, dan ilmu spiritualnya. Sejak malam itu, Gus Ikdam tak pernah meninggalkan sisi Ilham. Setiap detik yang berlalu, ia merasakan aura gelap yang semakin kuat di tubuh santrinya. Tubuh Ilham terkadang bergetar hebat tanpa sebab, dan matanya menatap kosong seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Gus Ikdam menutup mata, mencoba menangkap getaran energi itu, merasakan sumber kegelapan yang jauh lebih kuat daripada santet biasa. Ia tahu, ini bukan pekerjaan dukun desa biasa, melainkan seseorang yang telah menguasai ilmu hitam hingga tingkat yang berbahaya. Keesokan paginya, Gus Ikdam memanggil beberapa santri senior untuk membantu memeriksa lingkungan sekitar pesantren. Ia mengajari mereka mantra sederhana untuk menangkal energi jahat, sambil tetap mengawasi Ilham dengan seksama. Setiap kali angin berhembus, Gus Ikdam merasakan bisikan halus yang menggema di telinganya, suara yang dingin dan mengancam, seolah dukun sakti itu sedang menertawakan usahanya. Santri-santri lain merasa takut, tetapi keberanian Gus Ikdam membuat mereka tetap tegar. Di sela pengamatan itu, Gus Ikdam memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat ke Banyuwangi. Ia harus mengetahui siapa dalang di balik penyakit Ilham. Dalam hati, ia merasa gelombang energi jahat itu menuntunnya, memberi petunjuk samar-samar. Dengan tongkat kayu tua yang selalu dibawanya dan kitab ilmu rawa rontek di ransel, ia memulai perjalanan yang dipenuhi ketidakpastian, melintasi hutan lebat dan sungai yang berkilau di bawah cahaya matahari pagi. Setibanya di perbatasan Banyuwangi, Gus Ikdam mulai merasakan hawa aneh yang semakin pekat. Suara burung seakan teredam, daun-daun bergesekan seakan mengingatkan sesuatu yang menyeramkan. Ia berhenti, menutup mata, dan merasakan jejak energi hitam yang menyesakkan dada. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu sendiri menolak kehadirannya. Namun tekadnya untuk menyelamatkan Ilham mendorongnya terus maju, menembus rasa takut yang mengikatnya. Di sebuah desa terpencil, Gus Ikdam akhirnya menemukan jejak dukun sakti itu.
Rumahnya terpencil di tengah hutan bambu, dikelilingi aura yang membuat bulu kuduk meremang. Asap hitam tipis keluar dari cerobong rumah, membawa aroma pahit seperti zat yang terbakar. Gus Ikdam menyadari, dukun itu tengah menyiapkan sesuatu, mungkin serangan lanjutan terhadap Ilham. Ia merasakan energi yang sangat berbahaya, lebih gelap daripada yang pernah ia temui sebelumnya. Malam itu, Gus Ikdam bersembunyi di balik pepohonan, menunggu. Angin malam membawa bisikan yang menusuk telinga, seakan dukun sakti itu sedang menguji kekuatannya dari jauh. Gus Ikdam menutup mata, membaca mantra rawa rontek yang paling kuat untuk menangkal pengaruh jahat. Tubuhnya bergetar, keringat dingin membasahi dahi, tetapi ia tetap fokus. Ia harus tetap kuat, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal bagi Ilham dan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, ia melihat sosok tinggi berjubah hitam dengan keris berkilauan di tangan. Mata dukun itu menyorot tajam ke arah hutan, seakan tahu bahwa seseorang mengamati. Gus Ikdam merasakan denyut energi yang menakutkan, kekuatan dukun itu benar-benar luar biasa. Namun, Gus Ikdam juga merasakan denyut energi Ilham yang tersambung dengannya, memberi kekuatan tambahan. Ia menarik napas panjang, menyiapkan diri untuk menghadapi pertemuan pertama yang tak terelakkan. Di tengah hutan gelap, Gus Ikdam menatap rumah dukun itu dengan tekad membara. Suara angin yang mengerikan, bayangan pepohonan yang menari, dan aroma dupa hitam membentuk suasana yang hampir tak tertahankan. Ia tahu, malam ini adalah awal dari duel yang akan menentukan nasib Ilham. Dengan suara hati yang mantap, Gus Ikdam berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan membiarkan anak itu jatuh. Aku akan menyingkap rahasia dan menaklukkan kegelapan ini, apapun yang terjadi." Malam itu, hutan Banyuwangi terasa semakin pekat dan menakutkan. Gus Ikdam tetap bersembunyi di balik pepohonan bambu, matanya menatap rumah dukun sakti dengan penuh kewaspadaan. Dari dalam rumah, cahaya lampu minyak yang redup menyorot bayangan aneh di dinding, seperti makhluk hidup yang bergerak-gerak mengikuti ritme napas penghuni rumah itu. Angin berdesir, membawa aroma dupa hitam dan tanah lembab, seakan memperingatkan Gus Ikdam bahwa ia telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, jubah hitam dukun sakti bergerak cepat keluar rumah, kerisnya berkilau dalam cahaya lampu. Mata tajamnya menatap ke arah hutan, seakan bisa merasakan keberadaan Gus Ikdam. Hati Gus Ikdam berdegup kencang, namun ia menenangkan dirinya dengan membaca mantra perlindungan dalam hati. Setiap kata yang diucapkan mengalir ke seluruh tubuhnya, menciptakan perisai energi yang memantulkan aura gelap yang coba menyerangnya dari kejauhan. Dukun itu tertawa lirih, suaranya dingin dan menusuk. Dengan satu gerakan, ia melepaskan gelombang energi hitam yang merambat ke pepohonan dan tanah di sekitar. Gus Ikdam merasakan hawa itu menekan dadanya, membuat setiap langkahnya berat dan setiap tarikan napas terasa sesak. Ia membalas dengan mantra rawa rontek yang telah dipelajarinya sejak kecil, energi suci berputar di sekeliling tubuhnya, menahan serangan dukun itu. Pertarungan gaib itu semakin intens. Keris dukun bersinar merah gelap, menyambar ke arah Gus Ikdam dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat. Gus Ikdam memutar tongkatnya, memantulkan sebagian energi hitam yang menyerang. Percikan cahaya muncul setiap kali energi suci bertemu dengan energi gelap, menciptakan aura yang menakutkan dan memukau. Pohon-pohon bergetar, daun-daun jatuh ke tanah seakan menunduk takut terhadap kekuatan yang sedang dipertukarkan di tengah hutan. Di sela-sela pertarungan, Gus Ikdam menatap dukun sakti itu dengan tajam. Ia menyadari bahwa pria itu bukan hanya mengandalkan keris dan mantra hitam, tetapi juga pengalaman bertahun-tahun memanipulasi energi manusia. Setiap gerakannya diiringi aura yang bisa menakutkan lawan, menjerat pikiran dan menimbulkan rasa cemas yang luar biasa. Namun Gus Ikdam menahan diri, mengingat Ilham yang sedang menderita, dan menggunakan kemampuannya untuk tetap fokus, menangkis serangan demi serangan dengan ketenangan yang luar biasa. Sejenak, pertarungan itu tampak seimbang. Kedua energi besar saling beradu, menciptakan cahaya yang menembus kegelapan malam. Gus Ikdam mulai merasakan titik lemah dukun itu melalui ritme energi yang berulang. Dukun sakti terlalu mengandalkan kekuatan keris dan agresi, sementara Gus Ikdam memadukan ilmu rawa rontek dengan ketenangan hati. Ia mulai menyiapkan langkah untuk menyerang balik, mencari momen yang tepat untuk mengguncang lawannya hingga goyah. Dukun itu tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Gus Ikdam dalam satu serangan dahsyat. Tanah bergetar, angin mengamuk, dan cahaya merah keris menyala menyilaukan mata.
Gus Ikdam menahan napas, memusatkan seluruh energinya ke dalam satu titik, dan memutar mantra yang lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang energi itu bertabrakan dengan serangan dukun, menghasilkan ledakan cahaya yang memekakkan telinga dan membuat dedaunan berterbangan ke segala arah. Ketika cahaya itu mereda, Gus Ikdam tetap berdiri tegap, tubuhnya berkeringat, napas tersengal, tetapi matanya bersinar penuh tekad. Dukun sakti itu mundur beberapa langkah, wajahnya terlihat terkejut, aura hitamnya bergetar. Gus Ikdam tahu bahwa ini baru awal pertarungan mereka. Ia juga merasakan hubungan energinya dengan Ilham semakin kuat, memberi dorongan moral dan kekuatan yang tak bisa dirasakan dukun itu. Malam itu menandai awal dari duel yang akan menentukan nasib Ilham, dan Gus Ikdam bersiap menghadapi setiap tantangan yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Setelah pertarungan malam itu, Gus Ikdam menyadari bahwa menghadapi dukun sakti secara langsung bukanlah satu-satunya jalan. Ia harus melindungi Ilham dari jarak jauh, memulihkan kesehatannya, dan menyiapkan strategi yang lebih matang. Kembali ke pesantren, ia menatap santrinya yang terbaring lemah, tubuhnya masih gemetar dan wajahnya pucat. Hati Gus Ikdam perih, namun tekadnya semakin membara. Ia duduk di samping Ilham, menaruh tangan di dahinya, dan mulai merasakan denyut energi yang mengalir di seluruh tubuh bocah itu. Gus Ikdam menyalakan dupa dan meletakkan beberapa benda pusaka kecil di sekeliling kamar Ilham. Setiap benda memancarkan aura perlindungan yang halus namun kuat, membentuk lingkaran yang menahan energi gelap dari dukun sakti. Ia membaca mantra rawa rontek panjang dengan suara pelan namun mantap, mengisi udara dengan getaran spiritual yang menenangkan. Tubuh Ilham mulai bergetar perlahan, bukan karena penyakit, tetapi karena energi suci yang masuk ke tubuhnya, menetralkan racun gaib yang merusak kesehatannya. Malam demi malam, Gus Ikdam tetap berjaga. Ia menutup mata dan masuk ke alam meditasi untuk mencari celah dari ilmu dukun itu. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat, meluncur dari Banyuwangi ke pesantren, berusaha menembus perlindungan yang ia tanamkan. Gus Ikdam memahami bahwa dukun itu terlalu licik, menggunakan energi gaib yang tidak terlihat, yang bisa menyerang Ilham kapan saja. Ia memutuskan untuk menambah lapisan perlindungan, menggabungkan mantra dengan doa, dan memperkuat ikatan energi antara dirinya dan Ilham. Di siang hari, Gus Ikdam mengajarkan Ilham mantra perlindungan sederhana. Bocah itu awalnya ragu, tetapi Gus Ikdam menatapnya dengan lembut, menjelaskan bahwa keberanian dan ketenangan hati adalah bagian penting dari pertahanan. Ilham perlahan mengulang mantra itu, suaranya gemetar di awal tetapi makin mantap seiring waktu. Setiap kata yang diucapkan membuat aura di sekelilingnya semakin terang, menciptakan perisai energi yang mulai menolak pengaruh dukun sakti dari jauh. Tak hanya itu, Gus Ikdam juga mempersiapkan rencana untuk menghadapi dukun secara langsung lagi. Ia menyadari bahwa serangan frontal bukanlah pilihan bijak, ia harus menunggu momen yang tepat ketika dukun lengah. Ia mulai mengamati pola energi yang dikeluarkan dukun setiap malam, merasakan ritme gelombang hitam yang diulanginya. Dari pengamatan itu, Gus Ikdam merencanakan strategi menyerang balik, dengan kombinasi ilmu rawa rontek dan mantra yang bisa menetralkan keris pusaka dukun. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari pesantren, Gus Ikdam merasakan gangguan energi yang lebih kuat dari biasanya. Ia berdiri, menatap jauh ke arah hutan, dan merasakan aura dukun sakti itu semakin dekat, mencoba menembus perlindungan yang ia buat. Dengan cepat, Gus Ikdam memperkuat lingkaran perlindungan, mengalirkan energi ke seluruh tubuh Ilham, memastikan setiap serangan yang datang bisa dipantulkan atau diserap. Napasnya berat, namun matanya bersinar tegas. Seiring waktu, kesehatan Ilham mulai membaik, meski perlahan. Tubuhnya tidak lagi gemetar, dan matanya kembali bersinar. Gus Ikdam tersenyum tipis, namun ia tahu bahwa ini hanya permulaan. Dukun sakti itu belum menyerah, dan pertarungan yang lebih berat akan segera datang. Ia menatap langit malam, angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya, seolah memberi pesan bahwa pertempuran berikutnya akan menuntut keberanian dan ilmu yang lebih besar daripada sebelumnya. Gus Ikdam menunduk di samping Ilham, menepuk bahunya lembut, dan berbisik, "Bersiaplah, Ilham. Malam gelap masih akan datang, tapi kita akan menghadapinya bersama." Di luar, bayangan hutan bergoyang diterpa angin, membawa aroma dupa dan tanah basah, seakan menandakan bahwa pertarungan sesungguhnya belum berakhir. Di dalam hati Gus Ikdam, tekadnya semakin kuat, tidak akan membiarkan kegelapan menguasai kehidupan anak-anak di sekitarnya. Hutan di sekitar rumah dukun sakti itu terasa lebih gelap dari biasanya.
Setiap langkah Gus Ikdam menembus pepohonan yang rapat, daun-daun kering bergesekan di bawah kaki, seolah berbisik memperingatkannya. Bau tanah basah dan aroma dupa hitam semakin pekat, membuat bulu kuduk meremang. Gus Ikdam menahan napas, matanya menelusuri bayangan gelap di depan, berusaha merasakan gelombang energi yang dipancarkan dukun itu. Ia tahu, malam ini adalah kesempatan untuk menghadapi langsung orang yang telah membuat Ilham menderita. Di depan rumah bambu yang terpencil, Gus Ikdam berhenti sejenak. Rumah itu tampak biasa dari luar, tetapi aura gelap yang memancar membuatnya jelas bahwa kekuatan jahat bersemayam di dalam. Jendela-jendela tertutup rapat, dan cahaya lampu minyak menembus celah kayu dengan warna merah suram, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak menakutkan. Gus Ikdam menutup mata sejenak, mengalirkan energi rawa rontek ke seluruh tubuhnya, membentuk perisai yang akan menahannya dari serangan mendadak. Tanpa peringatan, dukun sakti itu muncul di halaman rumah, jubah hitamnya bergerak seolah menari bersama angin malam. Matanya menyala merah di tengah kegelapan, menatap Gus Ikdam dengan dingin dan penuh tantangan. Keris pusaka di tangannya berkilau, memantulkan cahaya redup dari lampu minyak. Suara tawa dingin terdengar, menggema di antara pepohonan, membuat hati siapapun yang mendengarnya bergetar ketakutan. "Kau yang mengira bisa menantang aku." Suara dukun itu menusuk telinga, dingin dan penuh ancaman. Gus Ikdam menatap balik tanpa rasa takut. Ia merasakan gelombang energi yang dilemparkan dukun itu ke arahnya, gelombang hitam pekat yang bisa membuat orang hilang kesadaran. Ia membalas dengan memutar tongkatnya dan membaca mantra rawa rontek, menciptakan perisai cahaya biru yang menahan serangan. Pepohonan di sekeliling bergetar, dan tanah retak sedikit akibat benturan energi. Ledakan cahaya dari perisai Gus Ikdam memantul ke arah rumah, menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding bambu. Pertarungan semakin sengit, dukun sakti menyerang dengan cepat, mengayunkan keris dan melontarkan gelombang energi hitam yang menembus udara seperti pedang tak terlihat. Gus Ikdam menangkis satu persatu serangan itu, tubuhnya berkeringat, otot-otot tegang, tetapi matanya tetap fokus. Ia membaca mantra panjang, menyalurkan energi ke dalam lingkaran perlindungan di sekelilingnya, sambil mencari celah untuk menyerang balik. Cahaya biru dan merah saling bertemu, menciptakan pertunjukan magis yang menegangkan. Sejenak, dukun sakti mundur beberapa langkah, mengerahkan semua kekuatannya dalam satu serangan dahsyat. Tanah di bawah mereka bergetar hebat, daun-daun beterbangan, dan udara terasa panas. Gus Ikdam menahan napas, mengalirkan seluruh energi ke inti mantra rawa rontek, menahan tekanan dahsyat itu. Ledakan cahaya menyilaukan mata, membuat bayangan hutan tampak menari-nari di sekeliling mereka. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri tegap, tubuhnya nyaris terseret oleh energi gelap, tapi tekadnya tetap tak tergoyahkan. Dukun itu menatap Gus Ikdam dengan marah dan kebingungan. Ia tidak menyangka, seorang kiai muda bisa menahan seluruh serangan dahsyatnya. Gus Ikdam, sambil mengatur napas, merasakan ritme energi dukun itu mulai goyah. Ia menutup mata sejenak, memusatkan semua kekuatan ke satu titik. Perlahan, energi jahat yang sebelumnya menyerang mulai dipantulkan kembali, menimbulkan tekanan yang membuat dukun itu terhuyung. Malam itu, di halaman rumah bambu yang sunyi, Gus Ikdam berdiri dengan cahaya biru yang memancar di sekelilingnya, menatap dukun sakti yang kini menahan napas, kerisnya bergetar di tangannya. Angin malam membawa suara dedaunan yang berdesir seperti memberi peringatan. Gus Ikdam tahu, ini baru awal dari duel mereka. Dukun itu kuat, licik, dan berbahaya, tetapi Gus Ikdam juga tahu bahwa dengan ilmu rawa rontek dan ketenangan hati, ia memiliki peluang untuk menundukkan kegelapan dan menyelamatkan Ilham. Tekadnya semakin membara, dan malam itu menjadi titik awal pertempuran yang lebih menegangkan. Pertarungan malam itu semakin memuncak. Gus Ikdam menatap dukun sakti dengan fokus tajam, merasakan setiap denyut energi yang terpancar dari lawannya. Dukun itu menyerang dengan gerakan cepat, keris pusaka di tangannya memotong udara seakan bisa memecah tubuh siapapun yang menentangnya. Cahaya merah dari energi gelapnya berputar liar, menghantam pepohonan dan tanah di sekitar, menimbulkan suara dentuman yang menakutkan. Gus Ikdam menangkis satu persatu serangan itu dengan mantra rawa rontek. Energi biru bersinar di sekeliling tubuhnya, menahan dan membalikkan sebagian serangan ke arah dukun. Dukun sakti itu tertawa, suara dinginnya menggema di hutan. Ia menggerakkan kerisnya ke udara, melontarkan gelombang energi hitam yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Gus Ikdam merasakan tekanan itu hampir merobek jiwanya, namun ia tetap berdiri,
tubuhnya bergetar, tangan memegang erat tongkat kayu yang menjadi pusat kekuatan ilmunya. Setiap mantra yang diucapkannya mengalir ke seluruh tubuh, menciptakan perisai energi yang menangkis serangan dahsyat. Cahaya biru dan merah saling bertabrakan, memantul ke pepohonan, menimbulkan bayangan menakutkan yang bergerak liar. Gus Ikdam menyadari bahwa pertarungan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan fisik atau mantra biasa. Ia harus menggunakan strategi, mencari celah di pola serangan dukun. Ia menutup mata sejenak, merasakan ritme energi lawan yang berulang, pola yang selalu sama setiap kali menyerang. Dari situ, Gus Ikdam mulai menyiapkan mantra pemulihan sekaligus serangan balik, mengalirkan energi ke inti perisai, menunggu satu kesempatan kecil untuk membalikkan keadaan. Dukun sakti itu melihat Gus Ikdam menutup mata, dan merasa tersinggung. Ia mengira kiai muda itu akan kelelahan dan menyerah. Dengan gerakan cepat, ia melompat, kerisnya menebas dari atas ke bawah, meninggalkan jejak cahaya merah yang berputar liar di udara. Gus Ikdam membuka mata tepat pada saat itu, energi rawa rontek memancar lebih kuat, menangkis serangan dan memantulkan sebagian energi ke arah dukun. Ledakan cahaya membuat dukun itu tersentak, aura hitamnya bergetar dan sebagian energi gelapnya memudar. Pertarungan itu tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang ketenangan hati. Gus Ikdam menanamkan semua fokusnya pada ilham, mengalirkan energi suci dari hatinya ke perisai yang melindungi bocah itu. Ia merasakan hubungan yang semakin kuat antara dirinya dan ilham, seperti tali energi yang tidak bisa diputus oleh siapapun. Dukun sakti mulai panik, menyadari bahwa energi Gus Ikdam tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga bisa menyerang balik dengan kekuatan yang tak terduga. Dengan satu tarikan napas panjang, Gus Ikdam memusatkan energi ke satu titik di depan tubuhnya, menciptakan gelombang cahaya yang murni dan kuat. Gelombang itu menghantam dukun sakti, memaksa lawannya mundur beberapa langkah. Tanah bergetar hebat, dedaunan beterbangan, dan cahaya biru yang menenangkan menyebar di sekitar hutan, menenangkan aura gelap yang sempat menguasai sekeliling. Dukun itu terhuyung, kerisnya bergetar di tangan, matanya menatap Gus Ikdam dengan ketakutan yang jarang terlihat. Namun Gus Ikdam tahu, ini belum akhir. Dukun sakti itu masih memiliki kekuatan luar biasa, dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal bagi ilham maupun dirinya sendiri. Ia menahan napas, menutup mata, dan merasakan ritme energi lawan lagi, mencoba memahami serangan berikutnya sebelum datang. Cahaya biru di sekelilingnya semakin terang, memantul dari pohon ke pohon, seperti memberi peringatan sekaligus pertahanan. Malam itu, di tengah hutan yang sunyi dan penuh ketegangan, pertarungan antara ilmu rawa rontek dan ilmu hitam mencapai puncaknya. Gus Ikdam berdiri tegap, keringat membasahi wajahnya, namun matanya tetap bersinar penuh tekad. Ia tahu, untuk menyelamatkan ilham dan menaklukkan dukun sakti, ia harus lebih cerdik, lebih cepat, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Hutan bergoyang diterpa angin malam, seolah menyaksikan duel yang akan menentukan nasib dua kehidupan, santri muda yang tak bersalah dan kiai muda yang berani menghadapi kegelapan. Keesokan harinya, suasana pesantren terasa tegang. Ilham yang biasanya ceria kini tampak lemas, wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya menggigil meski udara siang tidak terlalu dingin. Gus Ikdam merasakan denyut energi gelap yang masih menempel pada santrinya, lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang itu bukan hanya akibat serangan sebelumnya, tetapi serangan jarak jauh dari dukun sakti yang marah karena Gus Ikdam menangkis serangannya. Hatinya tersayat melihat ilham, tetapi tekadnya semakin membara. Gus Ikdam segera duduk di samping ilham, menaruh tangan di dahinya, dan merasakan energi yang mengalir di seluruh tubuh bocah itu. Energi gelap itu menyebar seperti racun halus, menggerogoti tubuh dan semangatnya. Dengan lembut, Gus Ikdam mulai membaca mantra rawa rontek, mengalirkan energi suci yang menetralkan kegelapan di tubuh ilham. Bocah itu meringis kesakitan, tetapi perlahan nafasnya menjadi lebih stabil, meski tubuhnya masih lemah. Gus Ikdam tahu ini hanya pertahanan sementara, serangan dari dukun bisa datang kapan saja. Malam itu, Gus Ikdam berdiam diri di kamar ilham, menyalakan dupa dan lilin kecil. Suasana hening, hanya terdengar suara napas ilham dan desiran angin malam dari luar. Ia menutup mata dan masuk ke alam meditasi, mencoba merasakan sumber energi gelap yang menyerang santrinya. Dari gelombang yang ia rasakan, Gus Ikdam menyadari sesuatu yang penting, dukun sakti itu memiliki kelemahan yang tersembunyi di ritme serangannya, pola yang selalu diulang tanpa ia sadari. Dengan informasi itu,
Gus Ikdam mulai menyusun strategi. Ia menyiapkan mantra perlindungan ganda untuk Ilham, mengalirkan energi ke seluruh tubuhnya dan menciptakan lingkaran yang lebih kuat di sekeliling kamar. Ia juga menanamkan titik balik energi di beberapa sudut, sehingga jika serangan datang lagi, energi bisa dipantulkan atau diserap, bukan langsung menyerang Ilham. Setiap mantra yang diucapkan Gus Ikdam bergetar lembut, menembus tubuh santri itu, memberi kekuatan dan rasa aman yang perlahan muncul. Seiring malam semakin larut, serangan dari dukun mulai terasa. Gelombang energi hitam menekan, membuat kamar bergetar dan lilin berkedip-kedip. Gus Ikdam menahan napas, memusatkan semua kekuatan ke inti perisai, menahan serangan yang datang dari jarak jauh. Cahaya biru perlindungan yang memancar dari Ilham tampak berpendar kuat, menahan gelombang gelap. Ilham sedikit membuka mata, merasakan ada kekuatan yang melindunginya, seolah sang kiai muda menyalurkan energi langsung dari hatinya. Di tengah ketegangan itu, Gus Ikdam merasakan ritme energi dukun mulai goyah. Ia menutup mata sejenak, menelusuri pola serangan dan mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Dukun sakti itu terlalu percaya diri, mengulang pola serangan yang sama, dan itulah kesempatan yang Gus Ikdam tunggu. Dengan hati-hati, ia mulai memutar mantra serangan balik, mengalirkan energi suci yang bisa menembus perisai gelap dukun, namun tetap aman bagi Ilham. Gelombang energi itu perlahan mengarah ke dukun sakti, memaksa lawannya mundur beberapa langkah. Tanah bergetar, daun-daun beterbangan, dan aura gelap yang sebelumnya menyesakkan hati Gus Ikdam mulai memudar. Dukun itu menatapnya dengan marah dan kaget, matanya menyala merah, kerisnya bergetar di tangan. Gus Ikdam menatap balik dengan tenang, tubuhnya berkeringat, tetapi matanya bersinar penuh tekad. Ia tahu bahwa jika ia berhasil memanfaatkan kelemahan ini dengan tepat, kemenangan bisa diraih. Malam itu, Gus Ikdam tetap di sisi Ilham, menenangkan santrinya sambil memantau setiap gelombang energi yang masuk dan keluar. Ia menaruh tangan di bahu Ilham, berkata lembut, "Tetap tenang, Ilham. Kita akan melalui ini bersama." Angin malam membawa aroma dupa, dedaunan bergoyang seolah ikut memberi kekuatan, dan cahaya biru di sekeliling mereka semakin terang. Gus Ikdam tahu pertarungan sesungguhnya belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki keuntungan yang bisa mengubah arah pertempuran. Malam itu, Gus Ikdam memutuskan untuk kembali ke hutan Banyuwangi. Hatinya tegang, tetapi tekadnya lebih kuat. Dari sebelumnya, ia membawa kitab ilmu rawa rontek, tongkat kayu tua, dan beberapa benda pusaka untuk memperkuat perlindungan. Setiap langkahnya di antara pepohonan terasa berat, namun matanya menatap lurus ke depan, fokus pada rumah bambu tempat dukun sakti itu bersembunyi. Suasana hutan sunyi, hanya terdengar desiran angin dan suara daun bergesekan yang seolah menandai ketegangan yang siap meledak. Sesampainya di halaman rumah bambu, Gus Ikdam merasakan gelombang energi hitam yang pekat. Dukun sakti itu tampak menunggu, jubah hitamnya berkibar oleh angin malam, mata merahnya menyorot tajam. Keris pusaka di tangannya berkilau menyeramkan, memancarkan aura gelap yang menyesakkan. Tanpa menunggu lama, dukun itu menyerang, melepaskan gelombang energi hitam langsung ke arah Gus Ikdam. Kiai muda itu segera memutar mantra, menciptakan perisai cahaya biru yang memantulkan serangan dan menghasilkan ledakan kecil yang membuat tanah bergetar. Pertarungan sengit itu berlangsung seketika. Dukun menyerang dengan gerakan lincah dan cepat, sementara Gus Ikdam menangkis dan menyeimbangkan energi rawa ronteknya. Cahaya biru dari kiai muda bertabrakan dengan gelombang merah gelap dari dukun, menciptakan kilatan yang menakutkan. Pepohonan di sekeliling bergoyang, tanah retak sedikit, dan aroma dupa bercampur dengan bau tanah basah memenuhi udara. Setiap serangan menimbulkan getaran yang bisa dirasakan di seluruh tubuh, membuat jantung Gus Ikdam berdegup lebih cepat. Gus Ikdam mulai menggunakan strategi yang telah ia rencanakan. Ia membaca mantra panjang sambil memantau ritme energi lawan, mencari celah di setiap gerakan dukun. Serangan dukun yang berulang mulai terbaca, dan Gus Ikdam memanfaatkannya untuk memantulkan sebagian energi gelap kembali ke arah sang dukun. Ledakan cahaya muncul setiap kali energi itu bertabrakan, menciptakan pemandangan magis sekaligus menegangkan di tengah hutan gelap. Dukun sakti itu terhuyung beberapa langkah, matanya menyala marah dan tak percaya. Tanpa menunggu, Gus Ikdam menyerang balik dengan gelombang energi rawa rontek yang murni dan terfokus. Serangan itu menembus pertahanan dukun, memaksa lawannya menangkis dengan keris pusaka. Gemuruh energi memenuhi udara, dan cahaya biru yang memancar dari Gus Ikdam menyelimuti pepohonan,
menenangkan aura gelap yang sempat menguasai sekeliling. Dukun itu mencoba mundur, tetapi Gus Ikdam terus menekan, tidak memberi celah untuk istirahat. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang ketenangan hati dan keberanian. Gus Ikdam memusatkan pikirannya pada ilham, menyalurkan energi perlindungan yang lebih besar ke dalam tubuh santri itu melalui perisai yang ia tanam sebelumnya. Ia merasakan hubungan energi antara dirinya dan ilham semakin kuat, memberi dorongan kekuatan yang tidak bisa dirasakan oleh dukun sakti. Hal ini membuat dukun semakin kewalahan, pola serangannya menjadi kacau, dan aura gelapnya mulai retak-retak. Dengan satu tarikan napas panjang, Gus Ikdam memusatkan semua energi yang tersisa ke dalam satu mantra pamungkas. Cahaya biru yang murni dan bersinar kuat meluncur ke arah dukun, menembus aura gelap yang selama ini menutupi kekuatan lawan. Dukun sakti itu berteriak, tubuhnya terguncang hebat, kerisnya terlepas dan jatuh ke tanah. Tanah bergetar, dedaunan beterbangan, dan angin malam seperti menjerit mengikuti ledakan energi itu. Gus Ikdam berdiri tegap, tubuhnya lelah tetapi matanya bersinar penuh kemenangan. Di tengah hutan yang sunyi setelah ledakan itu, dukun sakti tampak terpaku, tubuhnya goyah dan aura hitamnya memudar. Gus Ikdam menatap lawannya dengan mantap, napasnya berat tetapi tenang. Ia tahu malam itu adalah awal dari akhir pertarungan, dan ilham kini aman sementara. Cahaya biru di sekeliling Gus Ikdam dan rumah bambu tampak seperti lambang kemenangan kebaikan atas kegelapan. Angin malam membawa aroma dupa, seolah menenangkan seluruh hutan, menandai bahwa langkah berikutnya adalah menyelesaikan semua ini dengan bijaksana. Sejak ledakan energi malam sebelumnya, Gus Ikdam menyadari bahwa dukun sakti itu belum sepenuhnya kalah. Energi gelapnya masih bersembunyi di antara bayangan hutan, menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Gus Ikdam menutup mata sejenak, merasakan gelombang sisa energi jahat yang bergetar di tanah dan udara. Ia tahu, jika ia terlalu cepat mengakhiri pertarungan, dukun itu bisa bangkit kembali. Maka dari itu, ia memutuskan untuk menyiapkan strategi terakhir, memadukan ilmu rawa rontek dengan ritme energi yang telah ia pelajari dari kelemahan lawan. Gus Ikdam memusatkan energi ke inti perisai yang melindungi ilham, memastikan santrinya tetap aman dari setiap serangan yang mungkin datang dari jarak jauh. Malam itu sunyi, hanya terdengar desiran angin dan suara dedaunan yang bergesekan, tetapi Gus Ikdam bisa merasakan kehadiran dukun sakti di dekat rumah bambu. Mata merah lawannya menyala di kegelapan, menembus pepohonan, seakan menantang kiai muda itu untuk melakukan langkah berikutnya. Tanpa membuang waktu, Gus Ikdam mulai membaca mantra pamungkas. Suaranya pelan namun tegas, getaran energi yang keluar dari bibirnya meresap ke seluruh tubuh, menciptakan lapisan perlindungan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Cahaya biru terang memancar dari tubuhnya, menyelimuti pepohonan dan tanah di sekitarnya. Dukun sakti mencoba menyerang lagi dengan keris pusaka, tetapi energi Gus Ikdam menangkis setiap serangan dengan mudah, sebagian energi gelap bahkan dipantulkan kembali ke arah lawan. Pertarungan itu berlangsung seakan dunia berhenti. Setiap serangan dukun membentuk kilatan cahaya merah yang menakutkan, setiap mantra Gus Ikdam memancarkan gelombang biru yang menenangkan. Pepohonan bergoyang hebat, tanah bergetar, dan angin malam berdesir seolah menambah dramatis suasana. Dukun sakti semakin panik karena pola serangannya mulai terbaca, dan energi yang seharusnya menyerang kini terpantul, mengurangi kekuatannya sendiri. Gus Ikdam menahan napas, memusatkan seluruh tenaga mental dan spiritual ke satu titik. Ia memvisualisasikan kelemahan dukun, pola serangan yang berulang, ketergantungan pada keris pusaka, dan ketidakmampuannya membaca energi rawa rontek. Gelombang energi biru itu kemudian meluncur dengan kecepatan luar biasa, menembus aura gelap lawan, menghantamnya dengan kekuatan yang hampir merobek tanah di sekeliling mereka. Dukun sakti terhuyung, tubuhnya goyah, dan aura hitamnya mulai pecah di beberapa titik. Keris pusaka yang dipegang dukun bergetar hebat dan hampir terlepas dari tangan lawan. Gus Ikdam terus menekan, memutar mantra yang lebih kompleks, mengalirkan energi dari hatinya ke inti serangan. Cahaya biru semakin membesar, memaksa dukun sakti mundur beberapa langkah. Gemuruh energi memenuhi udara, dan dedaunan beterbangan liar, menciptakan suasana yang penuh ketegangan sekaligus menakjubkan. Dengan satu dorongan energi terakhir, Gus Ikdam melepaskan seluruh kekuatan yang ia miliki ke dukun itu. Ledakan cahaya biru menyebar ke segala arah, menembus setiap celah pertahanan lawan. Dukun sakti menjerit keras, tubuhnya terguncang hebat, dan kerisnya terlepas jatuh ke tanah.
Aura gelap yang selama ini menyelimuti lawan mulai memudar, bayangan merah yang menakutkan hilang, meninggalkan sosok dukun yang terpaku, lemah, dan tidak berdaya. Saat ledakan cahaya mereda, Gus Ikdam berdiri tegap, tubuhnya lelah tetapi mata bersinar penuh kemenangan. Ia menatap dukun sakti yang kini tak mampu lagi bangkit, napasnya tersengal, aura gelapnya runtuh. Angin malam membawa aroma dupa dan tanah basah, dedaunan bergoyang seolah menenangkan. Hutan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan. Gus Ikdam tahu bahwa pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir, tetapi titik balik telah tercapai, dukun sakti mulai kehilangan kekuatannya, dan kemenangan kebaikan atas kegelapan semakin nyata. Keesokan malam, Gus Ikdam memutuskan untuk menghadapi dukun sakti itu di puncak gunung yang menjadi saksi banyak legenda mistis di Banyuwangi. Jalan setapak yang curam diterangi cahaya bulan, namun hutan di sekeliling tetap gelap dan sunyi. Angin malam berdesir membawa aroma tanah basah dan dedaunan, seolah mengingatkan Gus Ikdam bahwa ini adalah tempat yang penuh dengan energi gaib. Hatinya berdebar, tetapi tekadnya tetap teguh. Ia tahu, duel malam ini akan menjadi klimaks dari seluruh pertarungan mereka. Sesampainya di puncak gunung, pemandangan menakjubkan terbentang di hadapannya, tetapi suasana tetap mencekam. Dukun sakti sudah menunggu, jubah hitamnya berkibar di terpa angin, mata merahnya menyorot tajam ke arah Gus Ikdam. Keris pusaka di tangannya berkilau, memancarkan aura gelap yang menyesakkan udara. Tanpa berkata sepatah kata, dukun itu melancarkan serangan pertama, gelombang energi hitam yang menghantam pepohonan dan tanah di sekeliling mereka. Gus Ikdam segera mengangkat tongkatnya, membaca mantra rawa rontek dengan fokus tinggi. Cahaya biru yang murni memancar dari tubuhnya, menahan dan memantulkan gelombang energi hitam lawan. Pertemuan dua energi itu menimbulkan ledakan cahaya dan suara dentuman yang menggetarkan tanah. Gus Ikdam merasakan hawa panas yang menyebar di seluruh tubuh, tetapi ia tetap berdiri tegap, mengatur napas dan memusatkan pikiran pada kelemahan dukun yang telah ia temukan sebelumnya. Dukun sakti terlihat frustrasi, menyerang dengan kombinasi gerakan cepat dan mantra hitam yang kuat. Kerisnya berputar liar di udara, meninggalkan jejak cahaya merah yang menakutkan. Gus Ikdam menangkis setiap serangan dengan mantra, menyesuaikan ritme energi lawan, dan memantulkan sebagian gelombang itu kembali. Cahaya biru dan merah saling bertabrakan, menciptakan pemandangan magis dan dramatis di puncak gunung, sementara angin malam menggoyang pepohonan dan membuat debu beterbangan. Menyadari dukun mulai kehilangan keseimbangan energi, Gus Ikdam mulai menyerang balik dengan gelombang energi terfokus. Ia memusatkan seluruh kekuatan rawa rontek dan doa ke satu titik, menembus pertahanan dukun. Ledakan cahaya biru menyebar, memaksa lawan mundur beberapa langkah, sementara keris pusaka yang dipegangnya bergetar hebat. Aura gelap yang sebelumnya menutupi tubuh dukun mulai retak-retak, memperlihatkan kerentanan yang sebelumnya tersembunyi. Pertarungan itu semakin sengit, setiap gerakan menimbulkan kilatan cahaya yang membutakan mata. Gus Ikdam tetap tenang, mengalirkan energi dari hatinya ke inti serangan, sambil menjaga perisai perlindungan untuk ilham tetap aktif. Dukun sakti berusaha menutupi kelemahan, tetapi pola energinya telah terbaca, dan setiap serangan balik Gus Ikdam semakin menghancurkan konsentrasinya. Angin malam berdesir semakin kencang, seakan ikut memberi tekanan pada lawan, dan dedaunan beterbangan liar di udara. Dengan satu dorongan terakhir, Gus Ikdam mengumpulkan seluruh energi yang tersisa, menciptakan gelombang cahaya biru yang murni dan dahsyat. Ledakan itu menghantam dukun sakti dengan kekuatan penuh, memaksa lawannya terlempar mundur, keris pusaka terlepas dari tangan, dan aura gelapnya hancur berkeping-keping. Tanah retak, angin berdesir kencang, dan cahaya biru memenuhi puncak gunung, menandai kemenangan energi suci atas kegelapan yang menakutkan. Setelah ledakan itu mereda, Gus Ikdam berdiri di puncak gunung, tubuhnya lelah tetapi matanya bersinar penuh kemenangan. Dukun sakti tampak terpaku, tak berdaya, napasnya tersengal, dan aura hitamnya runtuh. Gus Ikdam menatap sekeliling, merasakan energi hutan kembali tenang, seolah seluruh alam memberi pengakuan atas keberanian dan keteguhannya. Malam itu menandai titik balik terakhir, kemenangan kebaikan atas kegelapan telah semakin dekat, dan ilham kini aman dari ancaman gelap yang mengintai selama ini. Di puncak gunung yang sunyi, Gus Ikdam menatap dukun sakti dengan mata yang membara penuh tekad. Aura gelap lawan masih tersisa, meski sebagian besar telah hancur oleh ledakan cahaya sebelumnya. Gus Ikdam menutup mata sejenak, merasakan ritme energi lawan dan memusatkan seluruh kekuatan rawa rontek ke inti serangan.
Ia tahu bahwa ini adalah momen untuk menyerang dengan mantra pamungkas, satu kali serangan yang mampu menghancurkan kekuatan gelap dukun secara total. Dukun sakti merasakan tekanan yang meningkat, matanya membesar dan tangan yang menggenggam keris mulai gemetar. Ia mencoba mengeluarkan gelombang energi hitam, tetapi setiap usaha terasa melemah dan terpantul kembali oleh cahaya biru Gus Ikdam. Tubuhnya terguncang hebat, aura hitam yang selama ini menutupi wajahnya mulai retak, menampakkan ekspresi marah dan ketakutan yang jarang terlihat. Kiai muda itu menatap tajam, mengetahui bahwa titik lemah lawan kini terbuka lebar. Gus Ikdam mulai membaca mantra pamungkas dengan suara yang mantap, setiap kata yang diucapkannya bergetar melalui udara dan menembus tanah. Cahaya biru murni memancar dari seluruh tubuhnya, berputar dan membentuk gelombang energi yang menekan dukun dari segala arah. Setiap gerakan lawan yang sebelumnya agresif kini menjadi kacau, keris pusaka yang dipegangnya sulit diarahkan. Energi rawa rontek Gus Ikdam menembus setiap celah pertahanan lawan, membuat dukun itu kehilangan keseimbangan dan kewaspadaan. Angin malam semakin kencang, dedaunan beterbangan liar, dan pepohonan bergoyang hebat seolah ikut menyaksikan duel yang menentukan ini. Gus Ikdam tetap tenang, menyalurkan energi dari hatinya ke inti serangan, sambil menjaga perisai perlindungan untuk Ilham yang tetap aman di pesantren. Cahaya biru dari mantra pamungkas menyebar luas, menciptakan aura yang menenangkan sekaligus menekan lawan hingga hampir tak berdaya. Dukun sakti berusaha mengangkat kerisnya untuk menyerang balik, tetapi energi Gus Ikdam menahan setiap gerakan. Tubuhnya terguncang hebat, aura hitamnya pecah di berbagai titik, dan energi yang selama ini mengelilinginya mulai memudar. Setiap serangan yang keluar dari kerisnya kini justru dipantulkan kembali oleh gelombang energi Gus Ikdam, menciptakan tekanan yang membuat lawan semakin lemah. Malam itu dipenuhi kilatan cahaya biru dan merah yang memukau sekaligus menegangkan. Gus Ikdam menambahkan dorongan energi terakhir ke dalam mantra pamungkasnya. Cahaya biru murni meledak ke segala arah, memaksa dukun sakti mundur beberapa langkah. Keris pusaka terlepas dari tangan lawan, jatuh dan menimbulkan percikan cahaya gelap saat menyentuh tanah. Aura hitam yang menakutkan selama ini kini hancur berkeping-keping, dan tubuh dukun itu mulai goyah, tidak lagi mampu menahan gelombang energi suci yang memaksa dirinya untuk tunduk. Dengan satu tarikan napas panjang, Gus Ikdam menatap lawannya yang terpaku, tubuhnya lemah dan aura hitamnya runtuh. Angin malam membawa aroma dupa, dedaunan bergoyang pelan seolah menenangkan alam di sekitarnya. Gus Ikdam tetap berdiri tegap, meski tubuhnya lelah, namun matanya bersinar penuh kemenangan dan keteguhan hati. Malam itu menjadi titik di mana kegelapan mulai runtuh, dan Ilham beserta banyak orang yang dirugikan dukun sakti bisa bernapas lega. Gus Ikdam menurunkan tongkatnya perlahan, menatap puncak gunung yang diterangi cahaya biru dari mantra terakhirnya. Ia merasakan energi yang sebelumnya tersumbat kini kembali ke alam dengan tenang. Dalam hati, ia berbisik, ini sudah hampir selesai. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu Ilham, tidak ada lagi yang bisa menakuti mereka. Angin malam membawa suara alam yang damai, menandai kemenangan kebaikan atas kegelapan, sekaligus membuka jalan menuju penyelesaian akhir pertarungan. Pagi hari di pesantren terasa lebih tenang. Cahaya matahari menembus jendela dengan lembut, menyinari ruangan di mana Ilham berbaring. Tubuhnya tidak lagi gemetar, wajahnya yang pucat perlahan memerah, dan napasnya menjadi lebih stabil. Gus Ikdam duduk di sampingnya, menepuk lembut bahu santri itu, sambil menyalurkan energi perlindungan terakhir dari ilmu rawa rontek. Hati Gus Ikdam lega, karena ia tahu perjuangan berat untuk menyelamatkan Ilham mulai membuahkan hasil. Santri-santri lain berkumpul di luar kamar, menatap Ilham dengan mata penuh kekaguman dan rasa syukur. Mereka merasakan ketenangan yang berbeda dari biasanya, seakan energi positif yang dipancarkan Gus Ikdam masih mengalir di seluruh pesantren. Beberapa santri bahkan meneteskan air mata haru, menyadari bahwa cobaan yang menimpa Ilham telah berlalu berkat keberanian dan ilmu sang kiai muda. Gus Ikdam berdiri di tengah halaman pesantren, memandang santri-santrinya yang mulai berkegiatan normal. Ia mengambil napas panjang, mengingat perjalanan panjang yang telah ditempuh sejak Ilham pertama kali jatuh sakit. Setiap langkah, setiap malam berjaga, setiap mantra yang diucapkannya, semua terasa sepadan dengan keselamatan santri yang ia sayangi. Hatinya bersyukur, tetapi ia tetap waspada. Pengalaman ini mengajarkannya bahwa kegelapan bisa datang kapan saja jika tidak dijaga dengan keteguhan hati. Ilham perlahan bangun, menatap Gus Ikdam dengan mata penuh rasa kagum dan hormat. "Terima kasih,
Gus, suaranya lemah tetapi tulus. Gus Ikdam tersenyum tipis, menepuk kepala bocah itu dengan lembut. Ini bukan tentang aku, Ilham. Keberanianmu untuk tetap tenang dan percaya juga yang membuat perlindungan berhasil, jawabnya. Momen itu menjadi pengingat bahwa keberanian dan ketenangan hati bisa menyalurkan kekuatan yang luar biasa, lebih dari sekadar mantra dan ilmu gaib. Beberapa santri lain mulai bercerita tentang pengalaman mereka selama malam-malam penuh ketegangan itu. Mereka menyadari bahwa energi negatif yang datang dari dukun sakti pernah mengintimidasi mereka, tetapi ketenangan Gus Ikdam dan ilmu rawa rontek yang ia gunakan berhasil menjaga pesantren tetap aman. Cerita-cerita itu membuat suasana pesantren menjadi lebih hangat, penuh rasa hormat dan kekaguman terhadap sang kiai muda yang telah menghadapi kegelapan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Gus Ikdam berjalan mengelilingi pesantren, memastikan setiap sudut aman dari pengaruh gelap yang mungkin tertinggal. Ia menyalurkan energi perlindungan ke pohon-pohon, tembok pesantren, dan setiap ruang belajar. Aroma dupa masih terasa di udara, mengingatkan semua orang bahwa kebaikan dan perlindungan bisa hadir melalui energi yang kuat dan hati yang tulus. Hutan di sekitar pesantren kini terasa damai, burung-burung berkicau riang, seolah merayakan kembalinya kedamaian. Sore itu, Ilham duduk di halaman bersama teman-temannya, menikmati udara segar dan sinar matahari yang hangat. Gus Ikdam berdiri di dekat mereka, mengawasi dengan penuh perhatian. Senyuman muncul di wajah santri-santri, dan tawa mulai terdengar di antara pepohonan. Pesantren kembali hidup, tidak lagi diliputi ketakutan, melainkan penuh semangat belajar dan keberanian menghadapi tantangan. Kemenangan tidak hanya tercapai melalui ilmu, tetapi juga melalui keteguhan hati dan kepedulian terhadap sesama. Malam menjelang, Gus Ikdam menatap langit, bulan bersinar lembut di atas puncak gunung. Ia tahu dukun sakti itu telah kalah, tetapi pelajaran dari pertarungan ini akan selalu membekas. Kegelapan bisa muncul kapan saja, namun keberanian, ilmu, dan ketenangan hati mampu menaklukkannya. Ia menarik napas panjang, menenangkan pikirannya, dan memandang Ilham yang kini tertidur nyenyak. Kedamaian akhirnya kembali menyelimuti pesantren, menandai akhir babak gelap dan awal dari hari-hari penuh cahaya bagi semua santri. Malam itu terasa berbeda di puncak gunung. Gus Ikdam merasakan gelombang energi gelap yang tersisa bergerak dengan ritme yang tidak menentu. Dukun sakti, meski sudah kalah sebelumnya, mencoba bangkit kembali dengan tubuh fisik yang kuat, memanfaatkan sisa energi hitam yang tertinggal. Gus Ikdam menatap lawannya dengan mata penuh kewaspadaan dan tekad. Ia tahu, kali ini tidak boleh ada celah sedikit pun, sekali saja lengah, Ilham dan pesantren bisa kembali terancam. Dukun sakti muncul dari bayangan, tubuhnya memancarkan aura merah gelap yang menakutkan. Keris pusaka yang sempat terlepas kini kembali di tangan lawannya, berkilau dengan cahaya menakutkan. Angin malam bertiup kencang, membelai pepohonan di sekitar, seolah memberi tanda bahwa pertarungan terakhir ini akan menentukan segalanya. Tanpa sepatah kata, lawan itu melancarkan serangan pertama, gelombang energi hitam melesat cepat, menembus udara malam seperti panah beracun. Gus Ikdam segera memutar tongkatnya dan membaca mantra rawa rontek dengan penuh fokus. Gelombang cahaya biru menyelimuti tubuhnya, menangkis serangan dukun dengan dentuman yang menggetarkan tanah. Cahaya biru itu memantul ke pepohonan di sekeliling, menciptakan bayangan yang menari liar di halaman gunung. Gus Ikdam menahan napas, merasakan setiap denyut energi lawan, menunggu ritme serangan yang bisa ia manfaatkan untuk serangan balik pamungkas. Pertarungan semakin sengit, dukun sakti menyerang dengan kombinasi gerakan cepat dan mantra gelap yang mematikan, sementara Gus Ikdam menangkis dan menyesuaikan ritme energi lawan. Tanah bergetar, dedaunan beterbangan, dan udara malam dipenuhi kilatan cahaya biru dan merah yang silih berganti. Gus Ikdam tetap tenang, menyalurkan energi dari hatinya ke inti serangan, sambil menjaga perisai perlindungan yang selama ini melindungi Ilham dan pesantren. Gus Ikdam mulai memanfaatkan kelemahan dukun yang telah ia amati sejak pertarungan pertama. Setiap pola serangan yang diulang oleh lawan menjadi celah emas untuk menekan lebih jauh. Ia membaca mantra dengan lebih cepat dan mantap, mengalirkan energi rawa rontek yang murni ke inti serangan, menembus setiap lapisan aura gelap dukun. Ledakan cahaya biru yang dihasilkan membuat dukun terhuyung, matanya menyala penuh kemarahan, tetapi tubuhnya mulai goyah. Dalam satu momen krusial, Gus Ikdam menyalurkan seluruh energi terakhirnya ke satu serangan pamungkas. Cahaya biru murni melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus pertahanan dukun secara sempurna.
Keris pusaka lawan terlepas dari tangan, terlempar jauh, dan aura gelap yang menyelubungi tubuhnya hancur berkeping-keping. Dukun itu menjerit, tubuhnya terguncang hebat, dan perlahan-lahan jatuh terduduk, tidak mampu bangkit lagi. Gus Ikdam berdiri tegap, tubuhnya lelah tetapi matanya bersinar penuh kemenangan. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma dupa dan tanah basah, menenangkan seluruh hutan di sekitarnya. Ia menatap lawan yang kini tak berdaya dan menyadari bahwa pertarungan telah berakhir. Tidak ada lagi kegelapan yang bisa mengancam Ilham atau pesantren, dan semua perjuangan yang ia lakukan sejak awal telah membuahkan hasil. Malam itu, di puncak gunung, Gus Ikdam menunduk sejenak, menarik napas panjang, dan menatap langit yang diterangi bulan. Kedamaian akhirnya hadir setelah malam panjang penuh pertarungan dan ketegangan. Ia tahu bahwa keberanian, ilmu, dan ketenangan hati telah menaklukkan kegelapan. Dengan hati yang tenang, Gus Ikdam memutuskan untuk kembali ke pesantren, membawa kemenangan yang bukan hanya miliknya, tetapi juga milik Ilham dan seluruh santri yang telah menantikan kedamaian ini. Keesokan harinya, suasana di pesantren dipenuhi rasa lega dan syukur. Ilham sudah bangun, tubuhnya terasa segar, wajahnya kembali cerah dan senyum perlahan menghiasi bibirnya. Gus Ikdam duduk di sampingnya, menepuk lembut bahu santri itu, sambil menyalurkan energi perlindungan terakhir untuk memastikan Ilham tetap sehat. Hati Gus Ikdam terasa damai, perjuangan panjang yang melelahkan kini mulai menunjukkan hasil yang nyata. Santri-santri lain berkumpul di sekitar Ilham, menatapnya dengan kagum dan rasa hormat. Mereka merasakan ketenangan yang menyelimuti pesantren, energi negatif yang sebelumnya menyerang kini sudah lenyap. Beberapa santri meneteskan air mata haru, menyadari bahwa keberanian dan keteguhan Gus Ikdam telah menyelamatkan Ilham dari ancaman kegelapan. Suasana yang semula tegang kini berubah menjadi hangat dan penuh kebahagiaan. Gus Ikdam berdiri di halaman pesantren, memandang para santrinya yang mulai kembali ke kegiatan belajar. Ia menenangkan dirinya sejenak, mengingat setiap malam panjang yang telah dilalui, setiap mantra yang diucapkan, dan setiap energi yang dialirkan untuk melindungi Ilham. Ia menyadari bahwa ilmu saja tidak cukup, keberanian, ketenangan hati, dan rasa peduli terhadap sesama adalah kekuatan sesungguhnya yang membuat kemenangan ini mungkin. Ilham perlahan berjalan ke halaman, menatap Gus Ikdam dengan mata penuh rasa kagum dan hormat. "Gus, terima kasih, aku merasa aman sekarang," ucapnya dengan suara yang tulus. Gus Ikdam tersenyum, menepuk kepala Ilham dengan lembut. "Ini bukan tentang aku, Ilham. Keberanianmu untuk tetap tenang dan percaya juga yang membuat perlindungan berhasil," jawabnya. Momen itu menjadi pelajaran bagi semua santri bahwa ketenangan hati bisa menyalurkan kekuatan yang lebih besar daripada sekadar ilmu gaib. Santri-santri lain mulai bercerita tentang pengalaman mereka selama malam-malam penuh ketegangan. Mereka menyadari bahwa energi negatif dari dukun sakti pernah menakutkan, tetapi ketenangan Gus Ikdam dan ilmu rawa rontek yang ia gunakan menjaga mereka tetap aman. Cerita-cerita itu membuat suasana pesantren menjadi hangat, penuh rasa hormat, kekaguman, dan rasa syukur terhadap kiai muda yang telah menghadapi kegelapan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Gus Ikdam berjalan mengelilingi pesantren, memastikan setiap sudut aman dari kemungkinan energi gelap yang tersisa. Ia menyalurkan energi perlindungan ke pohon-pohon, tembok pesantren, dan setiap ruang belajar. Aroma dupa masih terasa di udara, mengingatkan semua orang bahwa kebaikan dan perlindungan bisa hadir melalui energi yang kuat dan hati yang tulus. Alam di sekitar pesantren kini terasa damai, burung-burung berkicau riang, seolah merayakan kembalinya ketenangan dan kedamaian. Sore itu, Ilham duduk di halaman bersama teman-temannya, menikmati udara segar dan sinar matahari yang hangat. Gus Ikdam berdiri di dekat mereka, mengawasi dengan penuh perhatian. Senyuman muncul di wajah santri-santri, dan tawa mulai terdengar di antara pepohonan. Kemenangan tidak hanya tercapai melalui ilmu, tetapi juga melalui keteguhan hati, keberanian, dan kepedulian terhadap sesama, menjadikan pesantren tempat yang lebih hangat dan aman bagi semua. Malam menjelang, Gus Ikdam menatap langit, bulan bersinar lembut di atas puncak gunung yang jauh. Ia tahu bahwa kegelapan telah berhasil ditaklukkan, dan pelajaran tentang keberanian serta ketenangan hati akan terus hidup dalam diri setiap santri. Ia menarik napas panjang, menenangkan pikirannya, dan menatap Ilham yang tertidur nyenyak. Kedamaian kini menyelimuti pesantren, menandai akhir babak gelap dan awal dari hari-hari penuh cahaya bagi semua santri. Pagi yang cerah menyelimuti pesantren,
membawa udara segar dan rasa damai yang lama dinantikan. Gus Ikdam berdiri di halaman, menatap ke arah hutan yang sebelumnya menjadi medan pertarungan sengit. Hatinya tenang, namun matanya tetap waspada, mengingatkan bahwa kegelapan bisa muncul kembali kapan saja. Tetapi kali ini, ia tahu bahwa keteguhan hati, keberanian, dan ilmu yang ia miliki mampu menghadapi apapun yang datang. Ilham berjalan di sampingnya, wajahnya berseri-seri, langkahnya lebih kuat daripada sebelumnya. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata penuh rasa hormat. "Gus, aku merasa aman, terima kasih telah menyelamatkanku," ucapnya tulus. Gus Ikdam tersenyum lembut, menepuk pundak santri itu. "Keberanianmu untuk tetap tenang juga membantu. Ingat, ilmu saja tidak cukup tanpa hati yang teguh," jawabnya. Kata-kata itu menanamkan pelajaran penting bagi Ilham dan semua santri di pesantren. Para santri mulai berkumpul di halaman, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Suasana riang menggantikan ketegangan yang sebelumnya menguasai. Mereka saling bercerita tentang malam-malam penuh ketegangan, tentang energi gelap yang menakutkan, dan tentang keberanian Gus Ikdam yang menjadi pelindung mereka. Rasa hormat dan kagum terhadap kiai muda itu terpancar dari wajah setiap santri. Di sisi lain, hutan yang sebelumnya dipenuhi aura gelap kini kembali sunyi dan damai. Pepohonan bergoyang lembut diterpa angin, burung-burung berkicau riang, dan tanah yang retak perlahan menutup kembali. Alam seakan ikut merayakan kemenangan kebaikan atas kegelapan. Gus Ikdam menutup mata sejenak, merasakan energi positif mengalir, dan menyadari bahwa semua perjuangan yang melelahkan akhirnya membawa hasil yang nyata. Siang hari, Gus Ikdam memanggil para santri untuk berkumpul di aula pesantren. Ia berbicara tentang keberanian, ketenangan hati, dan pentingnya ilmu yang dipadukan dengan moral dan kasih sayang. "Kekuatan yang paling murni berasal dari hati yang teguh," ucapnya dengan tegas. Para santri mendengarkan dengan hikmat, menyerap setiap kata yang keluar dari guru mereka. Pelajaran itu akan selalu melekat, bukan hanya tentang ilmu rawa rontek, tetapi juga tentang keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi kegelapan. Ilham berdiri di antara teman-temannya, tersenyum lebar, merasa bangga dan aman. Ia merasakan kedamaian yang selama ini hilang, dan ketenangan itu membuatnya lebih kuat secara mental dan spiritual. Gus Ikdam menatap para santrinya, merasakan rasa syukur yang mendalam. Setiap malam berjaga, setiap mantra yang diucapkan, setiap energi yang dialirkan kini terasa sepadan dengan keselamatan dan ketenangan yang berhasil dicapai. Malam harinya, Gus Ikdam duduk di teras pesantren, menatap langit yang diterangi bulan. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari Ilham yang sakit, pertarungan melawan dukun sakti, hingga kedamaian yang kini hadir di pesantren. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa kemenangan ini bukan sekadar mengalahkan lawan, tetapi mengajarkan nilai keberanian, ketenangan, dan kepedulian terhadap sesama. Di puncak gunung, tempat pertarungan terakhir berlangsung, aura gelap yang menyelimuti sebelumnya kini lenyap sepenuhnya. Gus Ikdam menutup mata sejenak.